Ya sudah gitu, kalau kuliah titip absen aja. Loh, jadi kayak Suatu saat mereka tidak akan membantumu dan memberimu utang. Iya kan? iya benar. Nah, jadi kita harus berpikir untuk diri kita sendiri, baru kita menyelamatkan orang lain. Iya. Luar biasa konsep. Aku bukan siapa-siapa gitu loh, tapi kalau ada apa-apa, aku ada. Lebih baik berdiam diri, bertahan, tidak bergerak daripada menyerah. Bukanya bisnis itu masalah loh. Masalah mental yang pertama. Benar. Hai Tribuners, kita kembali lagi di Obsesif. Dimana kalau kalian adalah penonton setia Obsesif, kalian tahu lah ya kalau misalkan di Obsesif ini kita bakal mendatangkan narasumber-narasumber yang inspiratif banget Tribuners. Nah di sini kalau kita ngomongin tentang pengusaha, kalian pasti tahu kalau usaha itu pastinya ada yang dimulai dari nol, ada yang melanjutkan dari usahanya orang lain. Cuman yang paling susah ya Tribuners kalau kita memulai usaha dari nol. Nah di sini Ami udah kedatangan tamu yang spesial nih, ada Kak Resa. Yang dikabarkan dia adalah pengusaha muda Tribuners yang punya beberapa usaha nih. Wah, jadi pastinya bakal inspiratif banget nih obrolan Amin, kita. ya. Amin. Oke, sebelumnya nanya dulu nih Kak Reza, gimana Ya. kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Kakak gimana kabarnya? Baik dong hari ini Ami. Di sini perjalanan ke sini aman lah ya? Aman. Tadi sempat hujan kan ya? Enggak dong, Oh, enggak. kan panas tadi. Oh iya, berarti Berapa hujannya? ada hujan tadi siang. Oh iya. Tadi tinggal di negara lain kayaknya Mas. Iya. Oke. Sebelum kita masuk nih ke pengusaha-pengusaha Mas nih, Ya. pengusaha-pengusaha Mas maksudnya kayak kita harus tahu dulu dong, Mas ini latar belakangnya apa nih? Mungkin bisa diceritakan dulu, Mas ini dulunya di mana sih, dari mana sih? Oh, Balikpapan asli atau enggak? Gini, sebenarnya dulu orang tua Balikpapan. Oh, Iya. oke. Terus bukan Balikpapan sih, lebih ke Balikpapan ini kan banyak pendatang ya kayaknya. Iya, benar. Jadi orang tua sebenarnya dari Balikpapan, cuman kan sukunya Solo gitu loh. Oke. Habis itu dia keterima kerja di sana, terus ketemu orang tua lah di sana. Ceritanya seperti itu. Oke. Jadi orang tua dari apa namanya, sejak saya kecil dia sudah di Grogot. Habis itu saya lulus SMA, pergi kuliah ke Malang. Nah di sana banyak kenal lah teman-teman yang basicnya pedagang, terus latar belakang mungkin kita banyak berteman dengan orang-orang yang Chinese ya. Oh, oke. Gitu. Jadi oke. kita lebih banyak mempelajari teknik dagang waktu kuliah daripada kuliahnya. Oke, lebih mempelajari teknik dagangnya ya. Teknik dagangnya daripada kuliah. jurusan kuliahnya. Jurusan kuliahnya benar. Karena Oke. dosen bilang, sorry, bukan dosen, rektor saya bilang waktu itu, ilmu pengetahuan kalian lebih banyak di luar 70% daripada di kampus 30%. Ya sudah gitu, kalau kuliah titip absen aja. Loh, jadi kayak gitu ya? Jadi pengalaman usahanya lebih tinggi daripada jurusannya. Jangan-jangan nilainya C semua nanti. Iya benar. Saya basic kuliah dulu teknik sipil ya Oh, di iya, oke. salah satu universitas di Malang. Basicnya teknik sipil. Cuman ya larinya ke food and beverage kan sangat jauh ya, Iya, bertolak jauh belakang kok bisa gitu kan. Nah, jadi dari situ kita belajarnya di luar, banyak di luar. Memang kayak nilai-nilai kampus itu banyak yang dapat C+, maksimal B+ lah. Cuman di kuliah itu kan ada mata kuliah wirausaha ya. Wah, itu kalau udah wirausaha itu aku paling seneng lah kalau yang namanya kuliah wirausaha itu dapat A. Iya, jadi waktu praktek itu kan disuruh sama dosen. Ada wirausaha itu ada kuliah prakteknya lah, Mbak. Jadi modelnya itu kayak ya sudah kamu terserah mau jualan apa di acara wisudaan gitu. Waktu itu di acara wisudaan kuliah. Nah, kita waktu itu berpikir lah, teman-teman itu banyak yang jual karangan bunga, jualan apa ya, jualan macem-macem lah untuk orang apa, ngadiahin wisuda, kayak coklat apa segala macam gitu Buket kan. bunga ya kan. Kalau aku enggak, aku berpikir, wah, waktu waktu wisuda, posisinya kan panas ya. Iya, panas ya. Panas banget gitu kan. Apalagi yang nungguin tuh. Yang aku pikirin cuman gimana ya caranya supaya dapat uang banyak di acara wisuda dan beda dari yang lain gitu kan. Oke. Jadi dari sini aku berpikir zaman dulu itu masih booming lah es krim, kalau tahu es krim ice itu tahu nggak sih? AIC itu ya. Oh AIC iya, ya. tahu iya. Nah di situ aku coba minjem showcase-nya orang.
Mbak ini aku beli deh berapa karton gitu kan, es krimnya dan lain-lain. Aku coba untuk pinjam sekalinya di ACC. Dari situ udah aku ajuin ke kampus. Wah itu larisnya minta ampun, Mbak. Wah, banyak pasti yang beli ya. Apalagi yang nungguin di sana itu pasti. Wah banyak banget kan, karena ada yang jualan es Iya, krim di sana, bener, ada yang jualannya jualan bunga, jualan boneka. boneka, bunga gitu kan. Ya sudah, dari situ aku jual es krim laris banget itu, Mbak. Sehari tuh habis banyak lah pokoknya. Dapat untung waktu itu sekitar 400-500 ribu bersih. Waduh, bersihnya Bersih. itu. Waduh, sehari. Lumayan kan? Iya, lumayan. Wah ini kalau dipikir-pikir kalau wisudanya tiap hari kan nggak butuh minta orang tua Iya, ya. nggak butuh minta orang tua. Uang bulanan udah nggak perlu dikirim Nggak lagi. perlu, Oke. Jadi sebenarnya inspirasi untuk berdagang itu aku itu sebenarnya lebih muncul waktu di kuliah. Inspirasiku waktu dagang. Karena apa ya? Lingkungan sih sebenarnya Mbak. Aku kuliah di sekolah di Universitas Muslim kan di Malang itu. Tapi aku banyak main kemana-mana, gabung sama anak-anak negeri, sama anak-anak FEB biasanya gitu. Nah, sebagian besar kan anak-anak FEB itu di Malang itu kan banyak yang Chinese ya. Iya, benar. Jadi dari situ aku berteman dengan mereka, masuk dengan circle-nya mereka. Yang kedua dari jual beli spare part waktu itu. Oh, jual beli spare part. Jual beli spare part waktu kuliah. Nah, teman-teman yang Cina ini kan seneng modifikasi ya Mbak, Iya, modifikasi mobil gitu kan. Nah, aku gimana caranya ya supaya bisa akrab dengan mereka, terus bisa tahu technical dagang mereka, gimana caranya mereka sukses walaupun dari orang tuanya dia bisa mempertahankan, ya kan? Iya, benar. Nah, itu sih salah satunya yang pingin aku dalamin karena memang udah mulai dulu pinginnya jualan. Cuman orang tua ngomong ya udah lu kamu kelarin dulu aja lah kuliahnya. Ya sudah, tanggung jawab nih Mbak. Memang benar-benar 4,5 tahun kita lulus di teknik sipil waktu itu. Oke. Karena memang pingin cepat-cepat jualan. Iya, pengen cepet-cepet jualan. Disuruh lanjut kuliah juga, wah kayaknya enggak dulu deh. Banyak kan soalnya, kenapa nggak lanjut aja. Ya pinginnya sih ngeringankan beban orang tua ya. Pasti. Karena ada juga posisi waktu itu sudah mau kuliah juga gitu. Oke. Nah dari situ, nggak apa-apa nih aku cerita Ya panjang-panjang. nggak apa-apa, silakan. Malah bagus ya. Dari situ ketika aku dapat technical dagang dari mereka cuman banyak sih poin-poin yang yang saya dapat dari mereka itu banyak banget lah. Cuman 3 yang inti dari poin itu adalah nama baik yang pertama, itu nama baik. Terus yang kedua harus jadi orang baik. Gitu. Yang ketiga, ketika kamu menjadi orang baik, akhirnya kamu memiliki database dari satu bisnis ini sendiri. Database itu apa sih? Ya udah market. Database itu market yang dia bilang. Cuman aku nggak bisa masih mempraktekkan waktu kuliah karena ya orang tua bilang selesaikan dulu Iya, kuliahnya. selesaikan dulu kuliah. Makanya aku bertanggung jawab lah di situ waktu itu. Aku selesaikan cepat. Gimana caranya supaya selesai kuliah bisa jualan? Iya, bisa gitu. Tapi waktu itu sambil diam-diam juga sih waktu kuliah jualan. Iya, jualan apa Tapi aja nih? nggak bisa tiap hari, Iya, Mbak. oke. Jadi jualannya waktu itu aku jualan spare part mobil, Oh, wow, ya kayak oke. ban, velg, terus sunroof, gitulah alat-alat mobil yang disukain dengan kaum Chinese lah. Oh, oke. Karena kan Chinese juga hobinya vape, modifikasi kan. Nah dari situ udah aku dapat technical dagang itu sendiri. Enak ya cari uang, kadang jualan velg bisa untungnya 4 juta, 5 juta sendiri sekali jualan velg gitu. Wow. Kadang juga ya kalau misalnya kayak yang jok-jok gitu kan paling untungnya cuma 500-800 ribu. Tapi kan secara kesimpulan lebih enak usaha kan Mbak Iya, daripada benar. kita mungkin harus bekerja itu Iya sih. sih, lebih enak usaha juga. Lebih enak usaha gitu. Padahal orang tua basic nggak ada yang usaha. Oh, beneran? Nggak ada yang punya toko atau gimana? Nggak ada. Bapak corporate, ibu corporate. Oke. Karena pergaulan akhirnya bisa usaha. Oh iya, karena Iya. pergaulan akhirnya punya inspirasi untuk Akhirnya berusaha. punya inspirasi. Makanya kita dianjurkan berteman dengan circle-circle yang positif. Bener banget. Tidak membicarakan orang dari belakang, tidak ada arti seperti itulah. Karena apa? Suatu saat mereka tidak akan membantumu dan memberimu utang.
Iya kan? Iya, benar. Nah, jadi kita harus berpikir untuk diri kita sendiri, baru kita menyelamatkan orang lain. Waduh, Nah, luar di biasa, situ. mantap banget. Terus kan kita ngomongin waktu itu kan kakak kan pernah memulai usaha waktu masih kuliah. Iya. Dan usahanya kan begini-begini. Pasti kan ada dong cerita kayak gimana cara ngumpulin modalnya, dan pasti kan modalnya itu nggak sedikit juga Iya. untuk mulai usaha. Itu boleh Nah, diceritain? itu ceritanya gini. Waktu itu adalah anak-anak SMA kan, Mbak. Kita kuliah nih, tapi berteman sama anak SMA juga di SMA Malang gitu kan. Oke. Mungkin karena orang tuanya tajir kali ya, jual produk murah. Jual velg itu kalau di Kalimantan itu namanya pelang gitu loh. Oh, pelang. Velg itu dia jualnya murah banget. Akhirnya, wah ini gimana ya caranya ya? Aku telepon papa lah waktu itu kan. Pinjam duit dong 2 juta waktu itu. Harganya dia jual pelang sama ban 2 juta rupiah, kamu bayangin aja. Murah banget kan itu. Nah, habis itu aku sore balikin kok, aku bilang gitu. Sudah, yang penting ku ambil dulu itu barang gitu kan. Aku ambil itu barang, deal-dealan 2 juta, aku bawa pulang. Sore aku jual, Mbak. Laku itu waktu itu kalau nggak salah 5.500.000. Wow. Sorenya. Waduh. Sorenya langsung laku 5.500.000. Langsung saya balikin karena aku jualnya ke maklar juga. Pasarannya sebenarnya harga velg itu 6 juta sampai 6 juta setengah sama ban. Pasarannya. Cuman kan karena anak SMA ini mungkin ngebut pingin ganti gitu kan, orang tuanya udah jual sembarang aja, ya sudah jual sembarang aja gitu. Berarti kakak tipe yang ngambil peluang, waktu peluang itu ada sekecil Sampai apapun sekarang ya? sih, Wih, sampai sekarang. Wih, Kita luar harus biasa. teliti dan betul-betul mengamati lah itu peluang yang untuk kedepannya bisnis itu apa yang bisa kita jalankan. Gitu. Terus mungkin bisa diceritakan awal mulai juga gimana kakak akhirnya membuat usaha setelah lulus kuliah kan pasti langsung aku Iya. pengen bikin usaha, boleh dong diceritakan. Oke, gini. Jadi ceritanya waktu aku lulus kuliah masih ngawang lah ya. Habis jadi beban orang tua, masa membebani lagi. Iya juga. Iya. Habis jadi beban orang tua, masa membebani lagi. Ya kan? Jadi diam-diam dulu lah di rumah, mengabdi di rumah dulu. Mengabdi di rumah dulu. Berapa hari gitu ya kan. Digrogot itu, kegrogot waktu itu. Nah, selang berapa lama itu orang tuaku itu dari kuliah stroke. Pas aku lulus kuliah Desember nih, ya kan? Aku lulus kuliah Desember. Bapakku itu Februari tanggal 4 apa 6 gitu, pokoknya puluhan tanggal 1 sampai 10 itu stroke dia. Stroke. Nah, posisi adekku yang kedua masih mau ujian nasional, adekku yang kecil masih SD. Mama kerja nih, itu tuh, udah itu, nggak mikir kerja sama sekali, udah finalnya itu udah nggak mikir kerja sama sekali, ngurusin bapak, ya kan? Akhirnya aku ngurusin bapak itu kayak berpikiran gini aja, nggak mikir kerja, nggak mikir usaha dulu, Mbak. Yang aku pikirin waktu kuliah ya, waktu bapak sakit ya gimana caranya dia sembuh, ya kan? Akhirnya dari situ berpikirlah lama-lama, kalau aku kerja di perusahaan atau di instansi negeri gitu ya kan, mungkin bapak suatu saat minta temenin aku berobat, aku nggak bisa gitu loh. Sedangkan adik juga yang kedua posisinya masih SMA, ujian, udah lama kuliah nih. Yang kecil nggak mungkin kan, masih SD, kelas 4 waktu itu kalau nggak salah. Ada yang kecil masih kelas 4. Mama itu sering pergi-pergi ke luar daerah biasanya untuk dinas apa segala macam. Itu yang tertarik lah untuk usaha, awal mulanya usaha itu sendiri. Kebetulan juga orang tua juga punya gubuk tuh di Serat 1. Punya gubuk kecil tuh, masih dikontrakin sama orang waktu itu. Habisnya bulan 7, sedangkan bapak kan Februari tuh ya. Kena stroke-nya ya kan. Bulan 7 kan selisih berapa bulan tuh? Sekitar 4-5 bulanan mungkin ya. Ya sudah, dari situ nunggu itu kelar baru kita ambil alih. Bukan ambil alih sih sebenarnya. Memang itu usaha itu dulu kayak jasa pengiriman lah, Mbak. Usaha itu. Usaha itu sebenarnya jasa pengiriman itu dulu. Tapi dia sekeluarga pulang ke Jawa. Dia ngomong mau stop kontrak. Ya sudah, mumpung ada peluang ya kan. Iya, benar-benar. Dari situ coba kita manfaatkan lah pelan-pelan dengan
barang seadanya waktu itu di salah satu usaha kita gitu. Oh, jadi itu awal mula akhirnya memulai untuk usaha. Awal mulai untuk usaha seperti itu jadinya. Terus akhirnya berkembang, akhirnya membuat sebuah tempat makan atau warung gitu-gitu. Ya, jadi ceritanya waktu awal berkembang itu ya kita cuman jualan kopi aja ya Mbak ya. Di Demen Kopi, di Strat 1 itu cuman jualan kopi aja. Habis itu ya sebelum jualan kopi juga kita banyak apa ya, banyak sharing lah dengan teman-teman yang ada di sekitar tentang kopi itu seperti apa, tentang idealisnya kopi itu seperti apa, dan akhirnya kita berpikir realistis dari situ. Waduh. Ya, Ya, benar. karena menurut saya realistis juga, menuju idealis juga butuh realistis. Realistis benar. Dari situ. Itu pola pikir saya ya. Jadi dari situ akhirnya Demen Kopi buka itu selama 1 tahun dulu Mbak. 1 tahun dulu Demen Kopi itu buka, pasang surut di bisnis ya namanya jualan minuman ya, nggak ada makanan. Bener. Kalau orang makan pasti minum. Nah dari situ berpikir gimana ya caranya dengan space yang dengan tempat space yang ada tapi bisa maksimal waktu itu. Oke. Jadi dari Demen Kopi itu sendiri akhirnya terbentuklah Demburger. Nah, sebelum menuju ke terbentuknya ke Demburger, perjuangan babat alas memang dari Demen Kopi. Kenapa brandnya Demen Kopi sampai sekarang itu masih bertahan? Ya karena itu pondasi kita di awal, ya kan? Pondasi kita di awal. Dari Demen Kopi itu selang berapa bulan itu, habis Demen Kopi itu pokoknya market pas lagi naik turun, akhirnya COVID kan. Ya kan? Pas COVID itu apa namanya? Waktu COVID itu berusaha berpikir keras karena udah pegangan uang kita tipis sekali nih gimana caranya, dan tahun depan aku harus menikah waktu itu. Waduh. Iya. Tahun depan. Jadi aku kan baru nikah tahun 2021 ya, Mbak. 2020 kan pandemi ya. Nah, di situ aku berpikir keras sekali, Mbak. Karena aku nggak mau istriku kekurangan lah. Aku maunya dia ada dan cukup gitu loh. Dari situ aku berpikir keras dari Demen Kopi. Pertamanya gimana ya cara menghasilkan sesuatu yang lebih waktu ada di Demen Kopi itu. Awal mula COVID yang paling dicari apa? Hand sanitizer, alkohol untuk cuci tangan itu. Tempat cuci tangan. Tempat cuci tangan. Aku berani Mbak jualan itu di kedaiku karena posisi waktu itu take away aja loh. Iya, take away. Minuman cuma take away aja, bayangin. Tempat nongkrong kalau minumannya take away aja gimana itu. Sepi jadinya. Aku tahu omsetmu loh. Iya, benar-benar. Nah, dari situ aku mencoba untuk cari passive income dari jualan alkohol itu untuk nambah-nambah omset lah Mbak ya. Iya, yang penting anak-anak bisa gajian gitu kan, kita bisa makan gitu aja dah pikir waktu COVID itu pandemi. Habis itu ya sudah ternyata banyak peminatnya jualan alkohol itu. Bukan alkohol minuman loh ya. Alkohol untuk hand sanitizer. Iya, benar. Ya. Nanti basic minuman dikiranya jualan alkohol lagi. Enggak. Banyak yang minat kalau banyak. itu. Laju nanti sampai malam pun nanti didatangin. Iya, sampai malam didatangin. Dari situ ya aku berpikir lagi lah. Ternyata kalau jualan alkohol aja kan pasti namanya grafik kan pasti turun. Nggak mungkin naik terus ya. Nah gitu. Dari situ aku berpikir ini uang aku saving untuk membeli alat kopi, namanya alat roastery untuk ngerosting. Dapat itu Mbak 1 bulan dari jualan alkohol dapat mesin roasting. Luar biasa. Dari jualan hand sanitizer doang akhirnya bisa dapat mesin roasting. Dapat mesin roasting. Waduh, luar biasa. Nah, dari mesin. Jadi, ya memang betul-betul aku nggak ada suntikan dana itu sama sekali waktu itu. Iya, benar-benar dari mesin roasting itu sendiri ya aku berpikir cuman ya buat konsumsi sendirilah, untuk kebutuhan toko aja gitu ya kan. Supaya ngurangin listrik, bisa nambahin uang juga gitu kan. Soalnya kan kalau beli basic kita jualan kopi, berarti bahan bakunya kan kopi ya. Ya kan? Benar. Bahan bakunya kopi. Otomatis kan bahan baku itu yang pengeluaran yang paling besar tuh di situ berarti dari kopinya itu sendiri.
Aku hitung-hitung HPP-nya wah lumayan juga ini. Kalau dari jualan bahan baku, kalau bahan baku itu kita produksi sendiri, lumayan juga ini. Ya dari situ udah kita mulai ngerosting ceritanya. Dari situ mulai ngerosting, kita pakai untuk sendiri memang ngepres sekali, Mbak. Selisihnya orang dia dari nilai jual bisa nge-up sampai 50% loh. Wah, Lumayan kan? iya, lumayan. Berarti kan kita ngurangin bahan baku 50% dari total kebutuhan. Dari total kebutuhan. Bisa untuk gaji karyawan, Iya. bisa ngasih bonus karyawan, karyawan bisa senang, Iya, gitu-gitu benar. sih. Lebih utamanya SDM harus sejahtera lah Iya, pokoknya. SDM harus sejahtera dulu lah ya. Iya, kunci utama aset kita untuk berdagang dan bisnis itu sebenarnya SDM dan sekitar. Waduh. Heeh. Terus kan penasaran tadi waktu itu kan kakak bilang hand sanitizer yang harganya yang biasa orang 25.000. Iya. Tapi kakak jual 21.000. Nah, Iya. itu gimana kakak nge-manage untungnya nih? Nah, sebenarnya itu untung banget, Mbak. Oke, gimana? Itu sebenarnya untung banget, ya kan? Karena di dalam kondisi yang tertekan, otomatis kan bahan itu semakin susah. Iya, benar. Ketika bahan itu semakin susah, otomatis harga melonjak tinggi. Nah, saya nggak mau harga melonjak tinggi. Sedangkan itu sebenarnya ketika kita punya technical untuk ngobrol dengan orang, untuk mengikat secara emosional, mereka akan memberikan kita itu barang dengan harga yang murah. Dari supplier, ya kan? Iya, Kita benar. taken kontrak dengan supplier yang ada di Samarinda waktu itu, ngambil tuh tiap hari ke Pulbus. Waduh. Pulbus dititipin Pulbus tiap hari, ya kan? Ya udah nggak apa-apa, seneng aja namanya usaha aja, Iya, namanya ya gitu kan? Dari Pulbus itu aku ngambil, ya udah aku ambil, aku supply. Jadi banyak sebenarnya orang-orang tuh waktu itu yang menimbun Iya, demi benar meningkatkan banget. harga. Banyak Aku banget kasihan ketika orang-orang yang membutuhkan Iya. dan dijual dengan harga yang mahal, itu aku nggak mau. Makanya aku jatuhkan harga. Kita pakai metode Cina punya untuk berdagang adalah ambil untung yang kecil, tapi kuantitimu yang melimpah. Dan kebanyakan bisnis dari habit menjadi legendaris adalah itu. Iya, Kebiasaan menjadi legendaris. iya, kebiasaan. Legend. Legend. Iya. Kebiasaan yang menjadi legendaris. Iya, karena kuantiti kan. Orang Cina itu kan banyak kuantiti, Mbak. Iya, kuantitinya. Pasti sering denger lah, wah Cina ini ngancurin pasar nih, kayak itu. Iya, benar. Cina ini ngancurin Cina pasar ini nih. ngancurin pasar nih. Iya, iya, benar. Bukan ngancurin pasar, kamu yang nggak ngikutin metodenya. Akhirnya kamu yang nggak berkembang, kayak gitu. Akhirnya tertinggal. Akhirnya tertinggal. Iya, dengan konsepnya Cina. Konsepnya Cina. Ya memang namanya kita bersaing ya seperti itu gitu loh. Cuman gimana caranya kita itu bersaing supaya berpikir positif, menjadikan maker maksudnya gini. Kita harus melihat metodenya dia, bukan melihat jeleknya dia gitu loh. Benar. Saya selalu berpikir seperti itu sih. Akhirnya terbawa sampai sekarang untuk menjadi baik pola pikir itu sendiri gitu. Itu balik lagi gara-gara lingkungan pertemanan Karena dulu ya. lingkungan pertemanan gitu. Jadi Luar memang biasa. itu sangat berpengaruh lah, Mbak, Iya, di benar. lingkungan gitu. Benar. Oke, mungkin kita langsung lanjut terkait coffee shop yang sudah didirikan ini. Ya. Itu coffee shopnya itu didirikan mulai dari kapan tuh untuk coffee shop kakak? Coffee shop itu didirikan waktu itu mulai 29 Agustus tahun 2019. 2019 itu Ya. mulai didirikan. 2019. Oh, Berarti jalan berapa tahun nih sekarang? Jalan 4 ya berarti Iya, ya? jalan Hampir 4 jalan 4 tahun. baru naik turun dengan COVID dan lain Ya sebagainya. itu naik turun dengan COVID. Nah itu makanya waktu naik turun dengan COVID itu aku berpikir COVID ini pasti ada hikmah baiknya sebenarnya dari ini semua. Apa sih hikmah baiknya itu sendiri? Akhirnya yaitu pola pikir untuk mengembangkan produk supaya kita mendapatkan omset yang melimpah lagi, ya kan? Akhirnya kan tadi dari COVID itu sendiri ya, Mbak. Ini pertama aku cuman punya demen kopi. Plek, demen kopi, cuman jualan minuman, jualan banyu. Jualan banyu. Kalau katanya orang sini jualan Iya, banyu. Oke. Jualan minuman. banyu, Iya. iya. Oke. Dari situ akhirnya ketika aku jeli memikirkan sesuatu, akhirnya aku mendapatkan peluang menjual alkohol dan bisa menghasilkan alat kopi itu sendiri. Roastery. Iya, roastery. Untuk ngerosting kopi, nyangrai. Nah, dari situ. Awal mulanya untuk mengurangi bahan baku, akhirnya apa? Karena kita juga jualan minuman dan orang bolak-balik ke situ menanyakan, ini biji kopi dijual nggak, Mas? Seperti itu waktu itu.
Awal mula kita cuma stok 10 kilo, 15 kilo, paling mentok sudah 30 kilo gitu. Lama-kelamaan karena database yang ada itu kita bisa menjalin emosional yang baik dengan customer, Iya. ya bisa melimpah, bisa meningkat. Kebutuhannya itu bisa sampai 1 bulan bisa sampai 150 kilo. Waduh, jauh banget Jauh perbedaan. banget, iya, karena database yang ada. Waduh, karena Menjalin silaturahmi. Iya, silaturahmi dengan kita terima siapa aja, jahat baik siapapun kamu nyeritain aku di belakang, dimanapun, aku baik sama kamu. Waduh, Iya. luar biasa konsep. Aku bukan siapa-siapa gitu loh, tapi kalau ada apa-apa aku ada. Mantap banget ini. Sangat menginspirasi. Iya, iya, Waduh. iya. Terus kenapa dari coffee shop tiba-tiba langsung ke burger? Ah, Kayak gini. burger. Nah, itu awal mulanya itu kan dari coffee shop menuju ke burger itu satu tahap lagi, Mbak. Wah, Ya, oke. satu tahap lagi. Roasting ini balik modal. Oh, oke, balik modal. Roasting ini balik modal waktu itu ceritanya. Jadi ketika balik modal, aku punya uang. Jadi uang itu selama belum balik modal, aku nggak pernah yang namanya megang, Mbak. Jadi aku saving terus untuk putar lagi. Itu. Karena menurutku titik maksimal itu belum ketemu sampai sekarang. Oh, oke. Iya, jadi kita masih untuk berkembang lah. Karena di masa golden age ini sayang kalau digunakan untuk nongkrong, Iya. begibah atau Iya benar. untuk gibah. Ya itu yang aku pingin, aku memanfaatkan golden age-ku sebelum itu habis. Dimanfaatkan. Dengan menghasilkan database yang sebanyak-banyaknya, bisnis yang sebanyak-banyaknya, circle yang sebanyak-banyaknya, tapi simple. Iya, simple. Lebih ke simple. Nah, dari roastery tadi itu, akhirnya ke The Burger, Mbak. Oke. Uang roastery yang balik modal, itu aku puter Wah. untuk membuat burger. Aku bikinkan buat uangnya itu kan, uang dari kopi, mesin roasting itu, mesin roasting aku simpan tuh. Sudah dipakai tetap operasional sampai sekarang. Akhirnya uang dari The Burger itu kok dari The Burger, uang dari roasting itu aku bikin aku bikin kan booth rombong di depan toko waktu itu. Oke. Berawal mula dari satu kompor yang nganggur di rumah, ya kan. Aku cuman berpikir ini kompor kalau didiemin aja sayang kan, nggak ada manfaatnya gitu loh. Benar-benar. Tinggal dibelikan gas, flat pan iya. flat pan untuk plating Iya. plating burger, Burgernya. mempelajari resipinya, ya sudah terbentuklah akhirnya The Burger waktu itu di bulan November tahun 2020. Oh, 2020. Selang 1 tahun. Selang 1 tahun aja ya. Memiliki 3 kaki dari dari satu tempat. Iya kan? Iya, Itu kan tempatnya kecil aja kan. Cuman memilih itu tempatnya kecil tapi punya 3 sumber pemasukan. Jadi tempat yang ada akhirnya menjadi maksimal gitu loh. Oke. Wah, luar biasa ya. Iya. Selang waktunya cuma setahun dan kenapa memilih burger waktu itu, Kak? Kenapa milih burger? Sebenarnya karena juga aku suka dengan burger dan aku juga melihat burger ini peluangnya panjang, Mbak. Oh, oke. Kenapa peluangnya panjang? Karena dia salah satu makanan yang tidak pernah turun grafiknya di Indonesia di bidang food and beverage. Salah satunya ya teman-temannya seperti sate, nasi padang, Iya, benar. terus apalagi ya macam-macam lah, nasi goreng. Iya, kadang-kadang kan juga kopi identik dengan temannya kan roti. Gitu-gitu, pastry gitu. Iya, dan iya. ini burger ya. Ini burger gitu. Iya. Nah, aku ngelihat peluang ini karena itu udah menjadi habit dan legendaris sebenarnya burger di Indonesia, walaupun itu western food, walaupun itu makanan barat, itu udah menjadi legendaris. Kita udah mulai kecil udah disuguhkan dengan itu burger. Iya, benar. Iya nggak? Iya, dengan basic yang selada, terus daging-daging yang slice, yang frozen food gitu kan, dengan buns-nya itu sendiri digabung campur mayones dan lain-lain lah. Nah, itu sudah ada mulai kecil. Tinggal kita modifikasi gimana sih yang market inginkan gitu. Makanya kita menggunakan daging yang asli. Karena kan orang sudah mulai sadar akan kesehatan tentang healthy food itu sendiri ya kan. Dan frozen food itu seperti apa efek panjangnya gitu ya kan. Makanya mungkin
mereka tidak mengurangi lah memakan itu karena frozen food. Aku gimana caranya menjadi makanan setiap hari? Akhirnya ya semua kita olah jadi satu. Wah. Tidak ada yang di frozen. Oh, tidak ada yang frozen, semuanya fresh. Fresh, semuanya fresh. Dan ngambil peluangnya itu ya, Mengambil burger. peluangnya itu, burger itu sendiri. Akhirnya dibukalah Dem Burger di situ. Akhirnya terbukalah Dem Burger. Nah itu kan banyak yang nanya ya waktu itu. Dem Burger ini namanya dapat dari mana sih? Nah gitu kan. Ya aku cuman mikir demen. Terus aku singkat, kalau demen disingkat DMN. Nah udah, dari situ Dem. Oh Dem, akhirnya Dem. Ya sudah, yang mendekatin aja Dem Burger gitu loh. Iya, jadi nggak jauh-jauh kontrasnya gitu. Bener. Akhirnya Dem Burger. Dem Burger. Iya. Dan terus aku ngomong, temanku nanya, kamu nama burgermu nanti apa? Dem Burger. Oh, kok enak ya pengataannya katanya gitu. Langsung sekali napas. Iya benar, langsung sekali napas. Sekali napas. Dari situ kan ketika orang sudah mulai nyaman dengan kata-kata itu sendiri, akhirnya mereka ingin mencoba dari itu produk sendiri. Ya. Waduh, Dem Burger. Simple sebenarnya. Iya, simple ya. Karena nama itu cuman bagian dari identitas. Tapi basic kita untuk berdagang hanya ada di database. Dalam satu bisnis itu, database itu ya nomor handphone customer, terus kita punya teman yang banyak, kita baik dengan orang, makanya itu harus jadi orang baik sebenarnya. Iya, balik lagi kita harus menjadi orang baik. Harus jadi orang baik. Kalau mau memulai usaha. Kalau mulai usaha. Iya. Dan Ami kan sedikit yang ngulik kayak semacam dulu kan kakak ya kuliah jualannya kayak spare part gitu kan, mobil, dan akhirnya juga memulai bisnis juga bukan dari kuliner. Terus kenapa akhirnya kakak memilih bisnis untuk stay di bisnis bidang kuliner usaha ini gitu? Nah itu. Jadi bisnis itu ada yang namanya bisnis harian, bisnis mingguan, bulanan, bisnis tahunan, jangka panjang. Itu bisnis, ya kan? Kenapa harus memulai di bisnis makanan? Nah, karena aku mikir bisnis makanan, aku ini belum punya yang namanya investasi jangka panjang, Mbak. Karena apa? Kita masih merintis di usia golden age ini. Kita harus menghasilkan uang yang secara harian dulu, gitu. Gimana caranya? Uang itu muter tiap hari, kita dapat untung tiap hari untuk menuju bisnis mingguan nanti. Jadi uang itu kita tabung dulu sebanyak-banyaknya, ya kan? Akhirnya ketika uang yang kita tabung mungkin bisa kita belikan benda-benda yang bisa laku bulanan, contoh kayak mobil misalnya. Akhirnya nanti suatu saat jual beli mobil, gitu-gitulah modelnya. Jadi dari harian ke mingguan, bulanan, baru tahunan. Oke, gitu. luar biasa. Tapi kalau dari konsepnya Demen Kopi dan Dem Burger ini memiliki konsep tersendiri nggak untuk dari kakak? Misalnya kan konsepnya dibikin kayak industrial gitu-gitu dari tempatnya. Oh, kalau untuk konsep kita sebenarnya ngikutin alur yang ada sih, Mbak. Paling kalau misalnya kepikir ke benak, wah cat dinding cat dah, gitu aja. Gak usah udah, tanya aja customer, udah kursi apa adanya, kita pakai kursi-kursi yang biasa, karena poin kita utama sebenarnya ya jualan produk, gitu, bukan jualan tempat. Karena apa? Tempat ada masanya gitu loh. Kalau produk ketika udah menjadi habit akan menuju legendaris. Proses menuju ke habit itu sendiri butuh waktu 5 tahun. Kebiasaan. Waduh, jadi kakak itu lebih kayak ya udahlah tempatnya kayak gitu dulu. Yang penting kualitasnya dulu di dalamnya dinaikin dulu. Yang penting kita kualitas produknya dulu dinikmatin. Warga Balikpapan juga bisa menikmatin. Mungkin orang-orang luar juga udah mulai tahu secara perlahan gitu kan. Dari produk itu sendiri nanti akan memiliki siklus dagang yang baik menuju ke habit itu sendiri, karena kan butuh waktu 5 tahun. Ini baru jalan berapa tahun ini? 2 tahun gitu. 2 tahun. Wah. Gitu. Terus kan Ami lihat nih sifatnya kakak ini sangat optimis ya, terus sangat ngambil apapun yang ada di depan itu diambil. Tapi pernah nggak sih kakak dapat satu momen di mana kakak itu pengen banget nyerah dalam menjalankan usaha, atau kayak COVID lah misalnya, kayak nggak ada pendapatan, belum lagi gaji karyawan harus dibayar gitu-gitu. Pernah nggak kakak ngalamin itu? Dan gimana cara kakak mengatasi hal tersebut? Cara mengatasi untuk menyerah itu? Iya, benar. Healing. 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 Iya. Healing yang seperti apa nih? Ya udah, pergi aja kemana, jalan, motoran kah, atau pergi ke Bali kah berapa minggu gitu kan. Pulang-pulang udah dapat teman baru, dapat aura positif yang baru, dan menghindarkan aura negatif yang jelas.
Itu aja. Menghilangkan aura negatif Iya. hingga akhirnya membersihkan pikiran dan mulai ulang lagi. Memulai ulang lagi. Yang jelas jangan pernah yang ada kata menyerah lah untuk semuanya. Ya, pastinya jangan pernah menyerah untuk Ya. segalanya. Apalagi kalau sudah dimulai, tiba-tiba nyerah ya. Ya, Itu lebih baik berdiam diri, bertahan, tidak bergerak daripada menyerah. Oke. Karena ketika kita sudah menyerah, ya percuma apa yang kita bangun selama ini. Iya, benar banget. Oke, kakak sebelumnya punya informasi atau mengetahui tentang nggak sih, tentang kopi dan lain sebagainya, yang roasting kopi bagaimana gitu, Ya. cara membuat art latte dan lain sebagainya itu Ya. bisa ada kakak? Jadi dulu sebelum membuka kopi itu sendiri juga kita punya dasar, Mbak. Oh ya, Aku oke. ngambil kursus waktu itu. Oh, kursus. Ngambil kursus di Malang. Jadi yang ngelatih itu waktu itu nomor 7 nasional peserta latte art Indonesia, Indonesian Coffee Event waktu itu. Oke. Dan yang kedua jurinya Indonesia Coffee Event waktu itu. Nah, dari situ kita ngambil kursus. Karena apa ya? Aku mikirnya daripada aku kesana kemari lalu lalang, mending aku bayar kursus, blek seminggu udah dapat ilmunya. Kalau lalu lalang sama aja biayanya kan Iya, benar, sebenarnya. sama aja biayanya. Jadi memang sudah pelatihan dulu sebelum membuka sebuah coffee shop itu. Yang penting ada dasarnya dulu ya. Yang penting ada dasarnya, espresso base, milk base, latte art, manual brew, seperti itu. Dasarnya dari situ, pulang udah mulai usaha awalnya. Iya, benar-benar. Yang penting ada dasarnya, nanti bisa dikembangkan ke depan-depannya dengan ciri khas tersendiri Ya, gitu. dengan ciri khas tersendiri. Benar, luar biasa. Cobain lah, itu ciri khasnya tersendiri. Gitu. Kopi demen apa segala macam itu udah ciri khasnya tersendiri. Keliling kemana-mana udah demen ini. Iya, demen nih, ya, Udah langsung. mulai menjadi habit kalau demen. Demen udah mulai menjadi habit, Mbak, karena menuju 4 tahun kan ini. Iya, benar juga. Udah banyak database yang ketarik dari itu semua. Nanti kalau makan burgernya langsung berucap, damn burger. Damn burger, iya. Oke, Enak memang sandingannya sama minumannya kopi gitu kan biasa orang. Kalau misalkan ngomongin kemarin, tadi kan barusan Ami ngomongin tentang breakdown dan lain sebagainya. Tapi boleh nggak kakak ceritakan masalah apa sih yang kakak dapat waktu kakak berusaha ini, apalagi di bidang kuliner ini? Gimana? Kayak semacam ceritakan masalah-masalah yang pernah kakak lewatin Oke, gitu. selama berjalannya bisnis Iya, ini ya, benar oke. Jadi sebenarnya bisnis itu ada 4 level, Mbak. Level permasalahan itu pertama pembukaan, ya kan? Bukanya bisnis itu masalah loh, masalah mental yang pertama. Bener, Iya masalah kan? mental. Kamu harus punya mental untuk menjalanin bisnis. Karena apa? Bisnis itu ya apa namanya naik turun. Jadi jangan takut dengan hal yang ada itu, jangan down mentalnya. Terus yang kedua, bisnis itu di tahap pengembangan. Nah, Pengembangan, benar. pengembangan itu juga butuh mental yang kuat itu dari situ karena kita udah mulai mengelola sistem, ya kan, mempelajarin sistem. Contoh seperti apa sistem itu ya SDM, ya kan, Oke, sumber daya manusia itu sendiri. Benar. Nah, sistem yang memang betul-betul permasalahan sampai saat ini dimanapun yang paling kuat memang di SDM. Gimana cara kita untuk mengelola? Saya sampai sekarang masih nerawang. Masih berenang nih, nyari gimana cara untuk mengelola SDM supaya SDM itu apa namanya bagus lah kinerjanya. Kan yang kita pinginkan dalam satu usaha kan semuanya bagus. Iya, benar, semuanya Iya bagus. kan? Nah itu gimana caranya? Yang ke level keempat saya belum nyampe ke tahap itu. Kalau level keempat itu kalau dikata orang udah financial freedom, pengembangan besar sekali. Contoh kayak kebab-kebab yang udah berdiri sampai 1.300 outlet itu udah financial freedom menurut saya di bidang food and beverage. Nah, yang pengembangan SDM ini masih saya terawang gimana sih caranya supaya mereka ini giat dalam bekerja, terus punya visi misi, ya kan? Dan sampai saat ini ya memang masih mencari. Cuman poin utama ketika apa namanya SDM ini bisa melakukan visi misi dan giat bekerja cuma satu, gaji harus dinaikkan. Iya. Itu adalah poin penting. Semakin tinggi gajinya, semakin bagus kinerjanya. Ya, memang karena dasarnya Itu orang seperti itu ya. poinnya, ya. Jadi kunci bertahan sampai sekarang ini anak-anak yang kalian kenal ya gajinya mungkin naik tinggi itu. Oke, makanya mukanya cerah semua.
Makanya dia bisa ngobrol dengan kalian dengan baik. Gitu. Wah, luar biasa. Tapi jangan diikuti yang negatif-negatifnya ya. Iya, benar banget. Kuncinya berarti itu ya. Iya. Iya, mengembangkan atau memberikan kesejahteraan kepada SDM Ya, yang memberi ada. kesejahteraan itu adalah poin utama lah untuk membentuk SDM itu sendiri. Apalagi kan karyawan ya sifatnya beda-beda. Sifatnya begitu. Ada yang cuma keluar masuk, habis masuk udah nggak betah keluar lagi Ya. gitu-gitu. Apalagi kalau bidang kuliner ini banyak ya yang kayak gitu Ya, karyawan. banyak sekali, Mbak. Keluar masuk mencuri. Waduh, jadi nge-spill Itu, nih. Iya, itu kan pasti kan karena apa ya? Mungkin tidak mencukupi kan sebenarnya. Jadi menghalalkan berbagai cara lah dari itu semua. Iya. Makanya kita berusaha untuk berpikir seperti itu dengan tajam. Gimana caranya? Ya poinnya cuma dinaikin gajinya udah kelar. Oke. Sebelumnya kalau ceritanya tempat usaha kuliner kakak ini niat awalnya itu merujuk ke siapa sih? Maksudnya kayak target pasarnya siapa? Oke. Kalau target pasar di sini kita gambling sebenarnya, Mbak. Oke. Kita nggak pernah merujuk ke target pasar yang ini anak SMA nih, ini orang kantoran, ini anak hype gitu kan misalnya. Iya benar. Stylish gitu enggak. Kita netral semuanya. Jadi makanya itu yang kita bilang bisnis bisa menuju sampai ke habit karena kita bisa mengambil semua aspek market dari database yang ada. Jadi semuanya kita jadikan database. Iya, Mereka-mereka itu, kita akrapin. Instagram dia follow kami langsung follow back. Walaupun fake akun, itu manusia loh. Makanya aku follow back. Jadi ketika dia itu fake akun nih mau jahat kan, mau stalking kita kan. Kalau anak-anak muda sekarang kan banyak tuh Iya, ya bener. second akunnya gitu kan. Akhirnya nge-follow aku follow back. Karena aku mikir dia manusia loh. Iya kan? Bukan hantu, bukan sistem, bukan data. Ya, aku follow back. Mungkin ketika aku follow back itu dia mungkin mendapatkan impresi yang lebih kan. Kadang juga merasa kayak bonding ya, jadi Iya, kayak wah gitu. Kayak wah gitu. Iya, Aku mau pakai fake akun aja di Di follow back. follow back. Ini orang apa-apaan sih gitu kan. Akhirnya dari situ mereka kayak mendapatkan apa ya, energi kali ya. Padahal cuma nge-follow back mendapatkan energi, akhirnya penasaran dengan menu kita. Waduh. Dari situ menu kita, ketika menu kita itu dicoba sama dia, sebelum menu itu turun ke tangannya, kita harus tahu itu orangnya. Nah, orang itu yang kita tarik datanya. Waduh. Bukan data KTP loh ya, bukan pinjol, bukan. Pinjol ya. Lain-lain. Nanti disuruh foto Nanti dulu ada enggak di katanya. SMS, ya kan, yang namanya ini, harap membayar utang. Nomor Anda dijaminkan, Iya. ya kan? Itu, nomornya dijaminkan itu. Nggak gitu Jangan ya? diikutin, Iya, nggak nggak gitu, gitu. lain. Iya. jadi, Database. jadi konsepnya nomor WhatsApp-nya atau Instagram-nya, ya kan, kita Iya. follow. Udah besok-besok kita update. Halo guys, kita lagi opening, gini mana, di mana, gimana gitu. Hari ini ada promo kayak gini. Akhirnya ya udah berjalan aja natural, Mbak. Jadi aku nggak pernah beberapa kali mau coba kerjasama dengan desain grafis untuk merafikan feed Instagram, tapi aku lihat gitu loh, ternyata nggak ada value-nya. Jadi lebih menciptakan jalan yang simpel kayak nge-follow aja sudah bikin bonding. Iya, udah ya. memberikan market yang ada, sebenarnya sangat simpel. Oke. Gitu. Iya. Mungkin pertanyaan nih kayak semacam yang agak panas dikit. Ya. Menurut kakak sendiri nih, siapa sih pesaing dari restoran Anda, tempat makan Anda pada saat ini? Pesaing apa ini? Ya Burger? kayak pesaing burger yang menurut kakak kayak, bisa nih apa sih namanya kayak menjadi pesaing yang berkualitas nih. Jadi akhirnya membuat kakak untuk semangat untuk menaikkan kualitas dari tempat kakak sendiri. Untuk tempat kualitas. Kalau pesaing nggak ada sih sebenarnya. Waduh. Lebih ke, ya itu sih aku Mbak yang aku bilang, melihat sisi baik. Ya kan? Melihat sisi baiknya dia. Jadi misalnya kayak, wah ini ada salah satu burger bar baru buka, ini kan keren apa segala macam. Ya udah kita terinspirasi aja gitu. Mudah-mudahan dia sukses terus kita bisa kerjasama menjalin relasi bareng untuk naik bareng, apalagi sama-sama produk lokal. Terus hasil apa aja yang sudah kakak peroleh selama kakak berusaha ini? Hasilnya? Ya, yang sudah kakak rasakan sekarang gitu. Hasilnya adalah istri yang bahagia. Waduh, mantap banget. Anak yang lucu. Anak yang lucu. Itu salah satu poin penting itu. Istri yang sejahtera. Istrinya sejahtera, ya kan, dan terlilit utang, itulah pokoknya apa yang kita inginkan kita bisa lah, dan cukup. Yang penting cukup sebenarnya. Iya benar banget. Itu aja hasil yang kita inginkan, karena kembali ke poin pertama tadi awal buka kan, niatkannya sebelum menikah istri harus sejahtera. Iya, sejahtera dulu Kalau pokoknya. sekarang ketika istrinya sampai sini ya dia tinggal
di rumah mau makan apa lewat ojek online gitu kan Bener, tinggal, bisa ya kan apa nggak aja. perlu lah nyari uang harus berat-berat mau makan itu gitu. Iya, benar. Pokoknya itu aja titik kebahagiaan kita itu sangat simpel sebenarnya. Mulia banget ya. Iya. Luar biasa. Titik kebahagiaan kita itu sangat simpel, bisa makan dengan anak-anak, toko rame-rame gitu ya kan. Terus sama istri rame-rame dengan keluarga itu sudah salah satu titik yang bahagia lah. Jadi penasaran sih, apa sih yang jadi menu favorit di Dem Burger atau Demen Coffee? Menu favoritnya ya Iya. di Demen Kopi, di Dem Burger dan Demen Kopi ya. Iya. Menu favoritnya kalau di sana sih lebih ke chopper cheese. Chopper cheese itu apa? Ya, chopper cheese itu apa sih? Chopper cheese itu 2 patty, 2 daging. Dia pakai caramelized onion. Jadi kayak bawang bombay yang disangrai, ya kan kita campurkan dengan seasoning seperti gula, garam. Gula? Oke, Iya, kita menarik campurkan seperti itu. Habis itu ada cop-copan paprika. Nah, kenapa nggak pakai selada gitu loh? kenapa nggak Ya pakai kan banyak kan yang nanya gitu ya. Kok nggak pakai selada sih Iya. Mas? Kita mengurangkan habit yang lama, membuat burger era baru. Jadi kayak membuat ciri khas sendiri dengan burger era baru juga ya? Burger era baru. Jadi kita punya apa ya? Identitas, punya karakter dari satu burger itu sendiri. Nah, kenapa? Habis itu kita tambahin paprika, Mbak. Oke. Paprika itu kan kesannya mewah ya, kayaknya Ya. makanan. Iya nggak? Iya, kayak merasa mahal banget ya Ketika kalau ada kita paprika. gigit itu kayak sensasinya paprika itu beda dengan Iya. dengan tanaman-tanaman yang dicampur di burger yang lain. Oke. Kalau dikasih ikan lombok biji kan aku dapat rating 1 di GoFood. Iya. Menarik juga Punya. ya. Iya, menarik juga ya. Kayaknya bisa nih sekali-sekali Ami kesana untuk Wah, ngecek. Wah. harus dicoba Wah, dong. harus dicoba ya. Harus dicoba. Ditunggu berarti nanti Ami kesana loh nanti Iya, untuk benar, mencoba. benar. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih dari Ami nih. Ya. Mungkin pesan buat teman-teman para pengusaha di luar sana. Ya, Ya. tetap optimis dan putus asa. Tetap optimis dan putus asa. Loh gimana? Nah, Iya, itu bercanda. iya, oke. Yang jelas pesan untuk teman-teman yang berusaha, kalian harus melihat peluang yang ada. Gitu aja. Dan eksekusi. Nah, Dah, kelar. langsung berikan apapun yang ada langsung diambil gitu. Langsung ambil. Waduh, Jadi satset gitu loh. Weh, set jadi gitu. Satset. Nggak butuh motivasi-motivasi panjang lah. Pokoknya intinya satset aja. Iya, waduh. Dan yang kedua, dan mempertahankan database ya. Oh iya, Itu benar. penting itu untuk mempertahankan database itu. Waduh. Itu pesannya penting sih. Bener luar Jadi biasa. nggak usah pakai kata motivasi kayak gini. Itu Nggak bullshit ada itu ya, lah. bullshit Iya. lah itu. Yang jelas satset, Iya. mempertahankan database, udah kelar. Oke, makasih ya Kak atas banyak banget inspirasinya dari obrolan-obrolan kita ini, banyak banget nih masukan tentang Ami nih ya. Oke, thank Dan you. pastinya paling utama burger gratis ya. Oke, siap. Pasti Burger gratisnya itu paling buat utama. kami gratis. Terserah dah, itu mau 1 daging, 2 daging, 3 Waduh. daging, terserah. Mantap banget. Sama minumannya terserah, pilih aja apa aja, nanti kasih tahu aku, ya kan? Aman. Oke. Terima kasih banyak. Oke, Tribuners, kita sudah dengar banyak nih dari Kak Reza nih, banyak juga masukan agar kita bisa memulai usaha dengan baik ya, pastinya apapun peluang ambil aja pokoknya. Waduh. Oke, Tribuners, itu obsesif kali ini dan kita akan berjumpa kembali di obsesif selanjutnya. Bye bye.